HRS. Syirik di zaman modern, emoji hidupan. HRS. Apa itu emoji? Dari segi bahasa. Kata emoji berasal dari bahasa Jepang gambar, moji, karakter, kemiripan dengan kata-kata dalam bahasa Inggris, emotion, emosi, dan emoticon, hanyalah kebetulan. Dari segi istilah, emoji, dalam arti sebenar mengacu pada gambar seperti itu yang dapat direpresentasikan sebagai karakter yang disandikan, tetapi kadang-kadang diterapkan pada stiker perpesanan dengan ekstensi. Emoji ada dalam berbagai genre, termasuk ekspresi wajah, objek umum, tempat dan jenis cuaca, serta binatang. HRS. Tujuan emoji digunakan? Secara umum emoji digunakan sebagai pesanan ringkas untuk menyalurkan lukisan perasaan gembira, sedih, marah, duka, peduli dan yang seumpamanya. HRS. Bagaimana emoji jatuh dalam perbuatan syirik? Sebagai ringkasan, kita akan membagikan emoji yang menyerupai benda hidupan maupun emoji yang menyerupai benda yang tidak hidup. Emoji benda yang mati. Seperti emoji kendaraan, kertas, cuaca, makanan dan yang seumpamanya. Hukumnya adalah harus dan boleh digunakan dalam pesanan ringkas. Emoji menyerupai benda hidupan yang dipotong, seperti tangan tanda, good, like, di FB. Hukumnya adalah boleh digunakan serupa dengan hukuman lukisan yang telah dipotong kepalanya. Daripada Abi Hurairah. Kata beliau. Maksudnya, Jibril meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke rumah baginda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut, masuklah. Kata Jibril, bagaimana aku nak masuk sedangkan di dalam rumah engkau ada langsir yang ada lukisan padanya? Sama ada engkau potong kepala, lukisan tersebut, atau dijadikan alas yang dipijak-pijak. Riwayat Al-Nasai, hadis YG Masyur. Emoji yang menyerupai benda hidupan. Seperti emoji binatang, emoji yang memaparkan wajah senyum, sedih, gembira, marah dan yang seumpama dengannya. Dari sinilah hukum syirik itu jatuh melalui hukum asal melukis dan hukum menggunakan lukisan menyerupai hidupan. Dalilnya. Hadis pertama. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya para pelaku gambar-gambar ini mereka akan disiksa di hari kiamat dan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah oleh kalian apa yang telah kalian ciptakan. Sahih Al-Bukhari 7558, Bab Tauhid. Hadis kedua. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menyerupai ciptaanku, maka buatlah semisal jagung atau buatlah seperti biji-bijian atau buatlah seperti gandum. HR. Bukhari dan Muslim. Hadis ketiga. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inti dari syurah adalah kepalanya, jika kepalanya dipotong, maka ia bukan syurah. HR. Al-Baihaqi 14580 secara mauquf dari Ibnu Abbas, Al-Ismaili dalam Mu'jam As-Syuyukh 291 secara marfu. Kesimpulannya. Apabila kita membaca ketiga-tiga hadis di atas maka, emoji hidupan bernyawa, seperti binatang, maupun emoji ekspresi wajah, jatuh dalam kedudukan di atas ianya adalah gambar, yang menyerupai ekspresi raut wajah, dan ianya berbentuk kepala, dan karena itulah apabila digunakan ia jatuh syirik. Dan inilah dalil kami yang kuat berdasarkan sunnah. Definisi syirik yang dimaksudkan di sini adalah syirik menyalurkan, menghidupkan perasaan kita kepada emoji ekspresi wajah, yang berlambangkan sedih, gembira, marah dan seumpama dengannya. Adapun alasan yang kuat ianya syirik karena ianya diperbuat oleh orang-orang yang kafir yang mencoba untuk menyerupai kelakuan Allah, af'al Allah, yang maha mencipta. Karena itu hadis tadi berbunyi, Allah Ta'ala berfirman, dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menyerupai ciptaanku, riwayat Bukhari dan Muslim.
Allah berjanji kepada pelukis benda bernyawa maupun yang serupa atau yang menyerupai ciptaan Allah bahwa mereka akan diazab di akhirat kelak. Apalagi penggunaan emoji ekspresi wajah adalah serupa seperti melukis dan kelak akan mendapat azab yang sama nauzubillah. Daripada Ibnu Mas'ud beliau berkata yang bermaksud, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling berat seksanya pada hari kiamat kelak adalah para pelukis gambar, makhluk bernyawa." HR Bukhari dan Muslim. Mari kita ambil hikmahnya dengan pikiran yang lapang dan berusaha untuk menjadi seorang muslim yang sejati. Sesungguhnya Allah berfirman dalam surah Al-Hadid, ayat 20. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat, nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Diakhiri dengan doa menghindari syirik. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun kepadamu atas apa yang tidak kami ketahui.